Teman-teman, ada sebuah stop kontak warna hitam seperti ini. Mereknya adalah LMK. Ini SNI dan made in Indonesia. Masalahnya adalah Masalahnya adalah stop kontak ini waktu beberapa hari setelah dibeli, ternyata saklarnya nggak hidup dan arus listrik nggak bisa masuk ke lubang stop kontaknya. Terus gimana cara benerinnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja saya tunjukin ke kalian. Saya colokin ke soft start. Terus saklarnya sepertinya kelihatan normal. Waktu saya goyang-goyang kabel stop kontaknya pun saklarnya yang ada lampu terus hidup itu juga masih seolah-olah kelihatan normal. Tapi ini nggak menjamin karena kerusakannya itu nggak konsisten. Dia kadang-kadang rusak, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi untuk memperbaiki hal ini, kita harus cek dulu bagian dalamnya kira-kira ada apa sih di dalam, apakah ada yang rusak. Dengan cara kita mengambil obeng plus yang kecil seperti ini, terus kita lepasin skrupnya satu persatu. Saya lihat di sini ada 4 buah skrup, jadi skrupnya harus saya lepas satu persatu. Biasanya kalau kabel seperti ini, kabelnya itu gampang putus di dalam, teman-teman. Terus sering putusnya pun ada di bagian stop kontaknya. Ada di bagian stekernya, bukan di bagian stop kontaknya. Tapi itu kan nggak jaminan ya. Makanya kita harus cek, kita buka skrupnya seperti ini, terus kita lihat kira-kira apakah ada yang janggal di sini. Kalau kita lihat sih solderannya nggak ada yang lepas. Ada 4 buah kaki, 2 buah kaki untuk saklar dan 2 buah kaki untuk lampu. Warna coklat seperti disilang gitu. Warna hitam seperti disilang juga. Disilang maksudnya dia disolder zigzag. Ya silang lah ya. Karena yang kanan atas disamakan warnanya dengan kiri bawah. Begitu juga hitam, kiri atas dan hitam kanan bawah. Kalau dilihat dari kabelnya sih kayaknya nggak ada yang putus di dalam ini. Cuman untuk membuktikannya kita harus menggunakan avometer analog atau avometer digital yang punya continuity. Avometer analog ini saya menggunakan continuity-nya yang ditunjukkan sama lampu LED yang nyala seperti itu. Meskipun jarumnya nggak bergerak, tapi lampu continuity-nya bisa dijadikan patokan. Kita cek satu kabel dulu, kabel L atau N, kita cari nyambungnya di mana dia. Ternyata di sini nyambung. Dan di kaki yang satu lagi juga nggak nyambung, berarti dia nggak korslet. Tuh. Di kaki yang satu lagi nggak nyambung, berarti dia nggak korslet. Sekarang kita cek groundnya. Kabel groundnya kira-kira putus apa enggak di dalam. Ternyata kabel groundnya juga nggak putus. Kabel L, kabel N, dan ground nggak putus di dalam. Terus solderannya juga masih bagus. Kira-kira apa yang rusak ya, pemirsa? Biasanya sih, kalau kita nggak punya alat ukur, biasanya kita langsung bakal memotong bagian ini nih. Bagian stekernya ini kita potong. Kita potong, biasanya putusnya ada di dalam sini. Antara besi steker dan sambungan kabel yang ada di dalam tuh biasanya lepas. Antara ini dan sambungan kabel yang ada di dalam tuh lepas. Biasanya kita bakal mutusin di sini, terus kita kupas kabelnya, kita belikan steker yang baru. Seperti yang kayak gini nih, stekernya.
Kalau Instagram yang kayak gini nih bagus ya, teman-teman, karena ini lebih gampang kita ngeceknya kalau misalnya ada masalah-masalah yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur punya kabel meteran yang panjang seperti ini, mau nggak mau ya kita harus perbaiki daripada kita beli yang baru ya. Video ini khusus buat teman-teman yang memang betul-betul nggak ngerti soal listrik, nggak ngerti soal elektronik, dan punya kabel meteran seperti ini. Daripada dibuang, daripada dibawa ke tempat servis misalnya, kalau budgetnya lagi minim, nah video inilah yang cocok buat kalian. Untuk para master ya video ini nggak cocok ya. Tapi kalau misalnya mau nonton juga nggak apa-apa gitu. Nggak mungkin dong ditolak. Karena kan udah dipublikasikan. Karena nggak ada yang aneh, jadi coba aja saya tutup. Saya nggak nemuin ada yang aneh di dalamnya. Kabelnya pun nggak ada yang putus di dalam. Tapi katanya kemarin memang dia saklarnya nggak hidup, terus arus listrik nggak bisa masuk, akhirnya nggak bisa dipakai gitu, pemirsa. Tapi begitu saya cek normal-normal aja, akhirnya mau coba saya tutup lagi, coba saya tes lagi. Kira-kira kerusakan yang dikeluhkan itu benar-benar terjadi apa enggak? Saya rasa sih memang benar-benar terjadi. Tapi saya pengen cari tahu dulu letak kerusakannya itu ada di mana. Nih, sekarang udah saya colokin ke soft start dan saya on kan, dia hidup loh. Nah, ini mati nih, tuh. Tadi sempat mati, oh mati. Ternyata kayak gini penyakitnya, pemirsa. Nah, kalau udah kayak gini, ini saya sanksi penyakitnya ada di bagian saklar. Jadi saklarnya lah yang putus di dalam atau enggak connect atau lost kontak. Jadi gimana cara menjumpernya? Saya akan coba untuk menjumper. Ini menurut pemirsa gimana nih saya jumpernya? Ini kan ada 4 kabel ya, 4 kaki maksudnya. 4 kaki. Saya akan coba jumper silang. Ini misalnya pemirsa nggak ngerti soal elektronik, terus pemirsa langsung pengen jumper, di jumper silang karena kabelnya warna coklat, disambung langsung dengan warna coklat, dalam arti itu adalah kabel satu jalur, di jumper pakai kabel warna merah seperti ini. Terus yang kabel warna hitam, karena sama-sama kabel warna hitam, akhirnya di jumper gitu. Kira-kira rangkaian seperti ini bener apa enggak? Ya. Yang warna coklat saya jumper dengan warna coklat, yang warna hitam saya jumper dengan warna hitam. Dengan maksud itu adalah jalur L dan jalur N. Artinya kita nggak menggunakan saklar lagi. Jadi dia otomatis langsung hidup. Tapi penjumperan seperti ini benar apa enggak? Kita akan cari tahu sesaat lagi. Pertama kita cek dulu stekernya. Bener nggak seperti ini? Kalau kita cek kabelnya nggak putus di dalam juga, tapi L dan N nyambung pemirsa. Tuh, L dan N nyambung. Artinya 2 lubang itu nyambung. Ini korslet. Nah, ini salah. Kalau misalnya pemirsa terlanjur untuk masang seperti ini, kalau misalnya pemirsa colokin langsung ke listrik, itu MCB pasti bakal turun. Jadi saya akan menggunakan rangkaian soft start, saya off-kan dulu MCB saya maksudnya. Terus saya colokin. Kalau lampunya nyala terang, berarti memang ini korslet. Tuh, kan benar-benar korslet. Artinya, cara nyambung yang zigzag seperti tadi itu salah. Jadi yang benar gimana? Yang benar kita bakal lihat sesaat lagi. Yang benar seperti ini pemirsa. Jadi kabel warna coklat dengan kabel warna hitam itu di jumper aja gitu. Di satu baris saklar gitu. Karena kaki saklarnya kan ada 2 baris. Satu baris itu ada 2 kaki. Kita pilih aja salah satu. Salah satunya adalah saklar langsung, kabel L atau N, menyambungkan arus secara langsung maksudnya. Yang 2 kaki lagi itu adalah kabel untuk lampu.
untuk lampu stop kontaknya, karena stop kontak ini menggunakan lampu kan. Jadi dikasih 2 kaki untuk menghidupkan lampunya aja gitu. Nah, setelah saya colokin ke soft start, saya coba tes. Ternyata juga lampu di soft start saya nggak nyala terang. Bahkan nggak nyala tuh. Tuh ya, tuh. Saya colokin nggak nyala kan. Nah, ini baru bener. Kayak gitu. Terus coba saya on kan saklar stop kontaknya. Terus saya colokin ke soft start, begitu MCB udah saya on kan. Tuh, hidup kan? Nggak jeglek kan listrik rumah saya, dan stop startnya pun MCB-nya nggak jeglek. Untuk membuktikan udah berhasil atau belum, saya mau tunjukin ke pemirsa, saya udah siapin sebuah HP dan sebuah charger HP. Saya colokin dulu kabel meterannya ke soft start saya atau ke arus listrik 220 volt. Terus saya cek saklarnya hidup, terus saya langsung colokin chargernya, kita lihat. Dan HP saya langsung terisi. Gitu cara benerinnya. Baiklah ya, pemirsa, terima kasih sudah menonton. Gitu aja, semoga bermanfaat. Buat pemirsa yang pengen betulin stop kontak atau kabel meteran di rumahnya yang rusak, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.